Hai sahabat Asu Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang menceritakan perjuangan pemuda desa anak tukang besi yang selalu dianggap lemah tak berguna. Namun sering berjalannya waktu, pemuda tersebut tiba-tiba menjadi kesatria hebat yang memiliki sepasang sayap dengan kekuatan petir yang amat dahsyatnya. Film ini berjudul The Agency of the Crescent God yang dirilis tahun 2023. Ya adalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongkok. Film dibuka dengan diperlihatkan di sebuah pegunungan ujung etan yang bernama Taiping. Terlihat para pasukan suku barbar di bawah pimpinan Raja Cihui sedang bersiap melakukan penyerangan untuk memporak-porandakan dan meratakan kota yang berada di bawah kaki gunung Taiping. Salah satu asisten Raja Cihui yang bernama Nona Mau, si penyihir gagak hitam, melapor di hadapan sang raja jika saat inilah waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Dan benar saja, dengan ribuan pasukan Drat suku barbar mulai masuk menggempur benteng pertahanan kota Ziki dengan amat membabi buta. Tentu dalam hitungan detik, terlihat bala pasukan pertahanan kota Ziki menjadi lautan berdarah dibantai Raja Cihui dan para pasukan barbar yang terkenal akan kekejaman serta keberingasannya. Namun serangan ini hanyalah sebagai awal permulaan. Sang Raja Cihui yang tak puas akan hal tersebut, ia mengomando pasukannya untuk masuk ke dalam balai kota Ziki yang terletak tak jauh dari mereka. Salah satu bocil yang merupakan anak sang raja kota Ziki terlihat lari terbirit-birit ketakutan melihat sambaran petir yang membakar salah satu pohon yang berada di hadapannya. Atas rasa fobia itulah, untungnya salah satu pelayan istana yang bernama Paman Zuang dengan tak sengaja menemukan dan menolongnya untuk kembali ke dalam istana. Sang raja yang mengadakan rapat dadakan, ia memberitahu Zuang untuk membawa Ding putranya ke dalam kamar. Di pelukan ibunya inilah dia mengatakan jika dirinya sangatlah takut dengan petir geledek yang hampir menyambar dirinya. Sang ibu yang tak ingin melihat anaknya cemas, ia menjelaskan jika petir tercipta hanya untuk menghukum orang-orang jahat yang sering melakukan kekacauan di bumi. Sang raja yang melihat pergerakan suku barbar sudah semakin mendekati istana, ia mengajak semua jenderal dan bala pasukannya untuk dapat melakukan perlawanan berperang melawan suku barbar di bawah pimpinan Raja Cihui kegelapan saat itu juga. Disinilah terlihat sang raja berjuang untuk dapat menyelamatkan anak dan istrinya. Namun dengan naas, orang tua Ding harus tewas di tangan Raja Cihui dan pasukan. Dengan tatapan penuh dengan dendam sambil berlayar, Ding di dalam hati bersumpah akan membalaskan atas kematian kedua orang tuanya. Di sini Nona Mau, asisten Raja Cihui, kemudian melapor jika saat ini seluruh wilayah bagian barat pegunungan Taiping sudah berhasil kita kuasai. Raja Cihui yang belum puas, ia kembali memerintahkan pasukannya untuk dapat bersiap menyerang wilayah timur pegunungan Taiping. Hal itu ia lakukan tak lain untuk dapat berkuasa dan melebarkan sayap kekuasaan. Mendengarkan akan perintah tersebut, Nona Mau memberitahu sang raja jika bukan hal mudah untuk dapat memasuki wilayah timur pegunungan Taiping. Konon menurut legenda ribuan tahun lamanya, pegunungan Taiping dijaga oleh sosok naga bersisik hitam berbadan panjang yang mengerikan. Karena rencananya tak ingin gagal dan mati dengan sia-sia, sang raja memerintahkan pasukan untuk membuat jalan rahasia bawah tanah agar dapat sampai di wilayah timur tanpa harus berhadapan dengan si naga bersisik hitam, meski hal tersebut memakan waktu yang amat lama.
Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu. Kita diperlihatkan akan keindahan suatu desa yang terletak tak jauh dari lereng pegunungan Taiping. Selain indah nan tentram, desa tersebut dijuluki dengan negeri petir. Di sini Pak Tua yang sekaligus sesepuh desa negeri petir menceritakan legenda 100 tahun yang silam akan asal-usul seekor naga bersisi hitam bermata api di hadapan para bocil. Ia mengatakan jika naga hitam tersebut sengaja disegel oleh kesatria Dewa Petir di dalam Gunung Taiping agar wilayah timur terhindar dari kejahatan para suku barbar yang terkenal dengan kekejamannya. Di sini Pak Tua juga bercerita jika 100 tahun sekali Dewa Petir akan memilih seseorang agar dapat menjaga dan menyelamatkan manusia. Nah, di sini kita juga diperkenalkan akan sosok seorang gadis yang berkemampuan dapat berkomunikasi dengan hewan. Ia bernama Nona Yun Lie. Namun tingkah laku perbuatan yang di luar nalar itu tak dihargai oleh para warga Taiping yang menganggapnya seperti orang sinting. Tak hanya para bocil, terlihat sepasang bebek kandang juga tertawa membuli dirinya. Di waktu yang bersamaan itulah, anak tetua suku Taiping yang bernama Nuofu juga datang mengintimidasi dan membuli Nona Yun karena dianggap setan sebab bercak tanda merah yang berada di salah satu pipinya. Salah satu pemuda yang tak terima melihat Nona Yun terintimidasi. Tentu ia melakukan pembelaan dengan menggeletak anak tetua suku Taiping dan pengawalnya. Merasa dianggap jagoan, Nuofu seketika meremehkan pemuda tersebut sambil menghina meludah di hadapannya. Karena tak beretika itulah, ondol-ondol panas pun melesat yang membuat salah satu mata Nuofu mememar membiru. Namun dengan tiba-tiba pemuda tersebut juga teringat akan masa lalu kedua orang tuanya yang mati mengenaskan di tangan raja suku barbar dan pasukan. Yang ternyata pemuda ini ialah Ding yang sudah tumbuh dewasa. Nah, di waktu yang hampir bersamaan inilah si penyihir pasukan suku barbar Nona Mudata mengacaukan bahkan membunuh salah satu warga Taiping dengan mencabut jantungnya. Sesepuh desa Taiping yang mengerti ancaman tersebut, ia pun mendatangi rumah kediaman tetua suku dengan sangat terburu-buru. Di sini ia mengatakan jika tak akan lama lagi para pasukan suku barbar datang untuk menguasai wilayah bagian timur dengan melewati jalan tol bawah tanah yang mereka gali. Dengar ucapan serta laporan tersebut, membuat tetua suku Taiping tertawa sambil mengatakan jika hal mustahil bagi suku barbar untuk dapat menembus Gunung Taiping menginjak tanah wilayah timur. Nuofu yang merasa direndahkan, ia juga membujuk ayahnya agar dapat menghukum Ding atas perbuatannya. Nah, di waktu yang bersamaan inilah ayah angkat Ding yang bernama Pak No datang sambil membawa bodem handalannya. Tentu ia tak terima melihat anaknya disakiti bahkan diperlakukan tak manusiawi. Namun hal itu hanyalah sebuah geretakan semata yang membuat mereka terbuang ke dalam sel jeruji besi. Nuofu yang kalah bermain dadu, ia pun mendapat bulian salah satu pengawalnya dengan mengatakan jika kekalahannya akibat salah satu matanya yang lebam. Merasa terpancing emosi dengan amarah yang berapi-api, ia mengatakan akan membalas Ding dengan jurus tonjokan maut yang sudah pernah ia pelajari. Namun secara tak disangka, Nuofu malah terkena double kill tonjokan Ding yang hendak kabur dari dalam sel tahanan dengan Pak No. Ding yang tak ingin ayah angkatnya kembali terlibat masalah, ia sengaja memancing para pengawal Nuofu untuk berfokus mengejar dan menangkapnya. Melihat Ding dalam kesusahan, Nona Yun dengan sengaja melemparkan buah pisang segar untuk menolong Ding. Tak ingin terjadi hal buruk pada Nona Yun, Ding menarik tangannya mengajak lari sejauh mungkin dari kejaran para pasukan Nuofu. Karena tak ingin tertangkap, akhirnya mereka memutuskan masuk ke dalam sebuah lorong yang tanpa mereka ketahui tempat tersebut merupakan gua larangan keberadaan naga bersisi hitam bermata api tersegel. Nuofu yang mengetahui tempat tersebut, ia meminta sebagian pengawalnya untuk berjaga, sedangkan ia akan melapor memberitahu kepada ayahnya. Mengetahui legenda yang pernah terjadi, di sini Bung Bejo bercerita akan kesaktian kesatria petir yang pernah bertarung 3 hari 3 malam untuk mengalahkan sosok naga bersisi hitam bermata api yang beringas. Dari pertarungan yang sengit diceritakan, kesatria petir mengeluarkan sebuah senjata legendaris yang berupa palu guntur untuk menyegel naga api di dalam gua pegunungan Taiping.
karena sudah lelah hidup penuh dengan bulian dan penindasan. Nonayun mengatakan jika dirinya menginginkan kehidupan yang bebas dan damai jauh dari penindasan. Seusai saling bercurah cerita yang memiliki kesamaan kehilangan orang yang sangat disayang dan dicinta, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kemunculan sosok naga bersisi hitam bermata api yang dikenal dengan sebutan Zurong. Nonayun yang memiliki kelebihan dapat berbicara dan berkomunikasi dengan semua makhluk. Ia pun menenangkan Zurong yang hendak menyantap mereka dengan mengatakan jika semua warga penduduk Taiping menganggap Zurong sebagai dewa pelindung yang tak pernah sembarangan menyantap dan membunuh orang. Dengarkan akan hal tersebut membuat Zurong seketika tertawa di hadapan mereka. Zurong yang mempunyai maksud tertentu. Terlihat ia sengaja membantu menghilangkan tanda merah yang berada di pipi Nonayun dengan kesaktiannya. Nah, di sini Zurong kemudian menghampiri mengancam akan memakan mereka secara hidup-hidup jika mereka tak mau membantu dirinya untuk mencabut palu berkarat yang tertancap di atas batu. Xiading yang takut mati menjadi abu, ia mengatakan di hadapan Zurong jika dirinya siap membantunya. Namun dengan tak sadar, ternyata palu berkarat yang tertancap di atas batu merupakan segel dewa petir agar Zurong tak dapat liar keluar dari dalam gua. Sadar akan hal tersebut, terlihat Xiading dan Nonayun berusaha untuk dapat keluar meninggalkan gua larangan. Merasakan akan getaran besar yang bersumber dari dasar gunung, sesepuh desa Taiping melapor akan kebenaran tersebut di hadapan tetua suku, yang mana ia memiliki firasat jika suku barbar telah membangunkan Zurong, si naga sisi hitam bermata api. Namun perkataan si sesepuh desa dibantah oleh Nuofu yang mengatakan jika Xiading dan Nonayun yang kemungkinan besar membangunkan Zurong. Karena tak memiliki waktu banyak, sesepuh dan tetua desa akhirnya pergi untuk memastikan akan hal yang terjadi di dalam gua. Dan benar saja, di sini Xiading dan Nonayun ditangkap oleh tetua desa untuk dapat mereka interogasi. Xiading yang tak bisa berkata bohong di hadapan tetua suku, yang mengatakan hal yang sebenarnya jika dirinya usai menarik palu berkarat yang tertancap di atas batu. Dengarkan kenyataan tersebut, sesepuh desa terlihat sangat gelisah. Ia yakin jika tak akan lama lagi Zurong akan berbuat kekacauan yang amat besar. Atas kesalahan itulah, tetua suku menyuruh para pengawalnya untuk menghukum mati membakar hidup-hidup Xiading dan Nonayun. Xiading yang tak ingin ulahnya membuat kekhawatiran para penduduk desa Taiping. Ia mengatakan di hadapan sesepuh desa jika dirinya akan berusaha menahan Zurong dan menyegelnya kembali dengan menggunakan palu berkarat yang berada di sana. Melihat kemampuan Xiading yang berhasil menarik palu, terlihat sesepuh desa setuju akan hal tersebut, tidak dengan tetua suku, yang mana dirinya sama sekali tak yakin pada Xiading. Di sini ia berkata akan membakar Nonayun sebagai jaminan jika Xiading gagal menyegel Zurong. Singkat cerita, terlihat Xiading pun sudah berada di dalam gua. Di sini ia pun berteriak menantang Zurong untuk bertarung. Dari pertarungan yang sengit itulah, terlihat Zurong mengeluarkan semburan api yang efeknya sampai terasa di permukiman penduduk desa. Khawatir jika Xiading tak mampu melumpuhkan Zurong, si sesepuh desa dan tetua suku berusaha mencari petunjuk naskah kuno untuk mendapatkan cara menyegel Zurong kembali. Sedangkan di dalam gua, terlihat Nuofu dan para pengawalnya nampak ketakutan melihat pertarungan epik Xiading melawan Zurong. Dengan tekad dan keberaniannya itulah, akhirnya Xiading berhasil menangkap ekor Zurong dengan mengganjalnya menggunakan palu berkarat. Dikira masalahnya sudahlah beres, namun dengan tiba-tiba Xiading pun terpental melasat begitu kencangnya akibat hantaman ekor burung. Dalam keadaan gawat darurat inilah, terlihat sesepuh desa berhasil menemukan petunjuk catatan kuno yang memberitahu jika Zurong hanya dapat dikalahkan dengan petir. Dan benar saja,
Di saat kondisi yang sedikit melemah, si Ading yang tak ingin kalah dan mengecewakan semua penduduk desa Taiping, ia pun berusaha bangkit untuk kembali melawan dan menyegel Zurong. Di saat hendak mengayunkan palu berkarat itulah, dari atas langit tiba-tiba palu berkarat yang dipegang si Ading tersambar petir geledek dengan amat dahsyatnya. Yang tentunya amarah si Ading tak dapat lagi terbendung yang membuat Zurong si naga bersisi hitam bermata api pun hancur lebur dengan seketikanya. Ya, efek mengeluarkan kekuatan yang diambang batas normal. Si Ading pun terjatuh pingsan tak berdaya di sana. Melihat yang tak akan lama lagi matahari terbenam, tetua suku menginstruksikan prajuritnya untuk bersiap membakar Nonayun atas kegagalan si Ading menyegel Zurong. Namun tindakan tersebut seketika terhenti di saat Nuofu dan para pengawalnya datang dengan mode berjalan tegak selayaknya pahlawan kesorean. Ya, di sini Nuofu mengatakan di hadapan ayahnya jika si Ading telah berkhianat tak menepati janjinya menyegel Zurong di dalam gua. Bahkan Nuofu juga memberitahu jika si Ading telah tewas tersambar petir geledek yang amat dahsyat. Merasa dianggap sebagai pahlawan kesatria, Nuofu sengaja mengumpulkan semua warga desa sambil menunjukkan tanduk naga Zurong yang berhasil ia taklukkan. Melihat kenyataan tersebut, terlihat ayah dan semua warga desa Taiping sorak senang bergembira, tak terkecuali sesepuh desa. Ia berpikir jika kematian Zurong si naga bersisi hitam bermata api akan menimbulkan masalah baru. Sebab selama ratusan tahun suku barbar tak berani menjarah wilayah bagian timur karena takut akan keberadaan Zurong. Paham akan maksud sesepuh desa, tetua suku Taiping memerintahkan semua prajurit dan warga desa untuk dengan segera menutup pintu gua yang merupakan jalan penghubung wilayah timur dan barat. Nuofu yang memiliki sifat kejam, serakah, dan arogan. Ia memprovokasi semua warga desa dengan mengatakan jika Nonayun berhak untuk dihukum mati. Sebab kesalahan yang ia perbuat sangatlah membahayakan semua nyawa penduduk Taiping. Namun tindakan tersebut terhenti di saat si Ading datang di tengah-tengah mereka. Karena tak kehabisan akal, Nuofu yang berakal udang, ia pun menghasut bahkan memfitnah si Ading dengan mengatakan sebagai pengecut yang telah kabur di saat mereka sedang berjuang melawan Zurong si naga bersisi hitam bermata api yang sedang mengamuk di dalam gua. Tetua suku yang sudah geram melihat tingkah si Ading, ia memberi dua pilihan: dihukum bakar secara hidup-hidup atau memilih untuk pergi sejauh mungkin dari Taiping. Si Ading yang tak ingin dianggap sebagai pengecut, ia memilih untuk meninggalkan Taiping, mengajak pergi Nonayun untuk kembali ke asal kelahirannya yang berada di wilayah barat. Dari perjalanan yang ditempuh semalaman, akhirnya si Ading pun sampai di rumah masa kecilnya. Di sini si Ading sangat sedih teringat bayangan masa lalunya yang penuh dengan kebahagiaan bersama kedua orang tuanya. Nah, secara tak sengaja inilah Nonayun menemukan baju zirah dan gaun milik ibu si Ading yang masih bagus tersimpan di sebuah kotak. Si Ading yang sangat rindu dengan ibunya, ia pun meminta Nonayun untuk dapat memakai gaun milik ibunya. Namun secara tak disangka, para pasukan suku barbar juga sampai di tempat tersebut, yang membuat si Ading dan Nonayun tertangkap tanpa melakukan perlawanan. Di jalur jalan rahasia inilah terlihat dengan keji pasukan suku barbar memperbudak secara paksa semua tawanan pria untuk menggali jalan lorong bawah tanah, sedangkan tawanan perempuan mereka jadikan sebagai gairah pemuas nafsu. Si Ading yang tak ingin melihat pasukan suku barbar terus-terusan melakukan penindasan, ia pun berencana melakukan penyamaran memakai baju kebangsaan suku barbar agar dapat menyelinap mencari keberadaan Nonayun. Di saat hendak kabur melarikan diri, mereka kembali dikejutkan akan kemunculan burung gagak hitam yang merupakan pasukan si penyihir Nonamo. Tak hanya itu, terlihat serigala putih dan salah satu pasukan barbar juga datang menyerang si Ading, yang membuat ia terlempar jatuh di dasar lembah. Namun perjuangan si Ading tak cukup sampai di situ, sebab hiu pasukan suku barbar juga siap untuk menyantap si Ading. Di waktu yang bersamaan inilah si Ading
melihat palu berkarat yang telah terjatuh di saat ia bertarung dengan Zurong. Ya, dengan kekuatan terbarunya inilah si Ading pun melesat menghajar salah satu pasukan barbar yang berada di hadapannya. Mengerti jika Nona Yun memiliki jantung 7 lubang pemberian Dewa Langit, si penyihir gagah hitam Nonamo menginterogasi melakukan penerawangan untuk melihat kejadian yang dialami Nona Yun di Taiping. Nah, disinilah Nonamo mengetahui jika Zurong si naga bersisi hitam bermata api penjaga pegunungan Taiping sudah binasa, yang tentunya hal tersebut merupakan keuntungan bagi suku barbar untuk menuju wilayah timur dengan aman santosa. Si Ading yang khawatir akan keselamatan Nona Yun, ia pun kembali masuk ke dalam gua tahanan untuk menyelamatkannya. Namun di sini si Ading tak menemukan akan keberadaan Nona Yun. Si Ading yang memiliki firasat buruk, ia pun membebaskan semua tahanan, mengambil baju zirah perang milik ayahnya dan berduel dengan serigala putih yang hendak membunuh mereka. Dari pertarungan yang epik inilah akhirnya si Ading berhasil menaklukkan serigala putih di bawah kendalinya. Para penduduk desa Taiping yang merasakan akan bahaya, mereka pun juga bersiap berperang melawan pasukan suku barbar dengan senjata buatan ayah angkat si Ading. Dan benar saja, dari dalam gua terdengar suara gemuruh yang amat kencang, pertanda jika pasukan barbar telah datang menyerang. Ketua suku yang takut mati, ia pun memilih kabur bersembunyi tak menghiraukan penduduknya yang sedang berjuang melawan pasukan suku barbar. Begitu halnya dengan Nuofu, terlihat dirinya juga lari mencari tempat aman untuk bersembunyi. Dalam keadaan yang kritis inilah, untungnya si Ading datang menunggangi serigala putih dan menyelamatkan ayah angkatnya yang sudah sekarat. Serigala putih yang setia dengan si Ading. Ia pun berusaha melawan para pasukan suku barbar yang hendak masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, terlihat ayah angkat si Ading sangat senang melihat putranya kembali. Namun, di sini si Ading sangat mensedih, kehilangan satu persatu orang yang sangat ia sayang. Si Ading yang tak ingin melihat pasukan suku barbar menjarah semakin brutal. Ia menyemangati semua penduduk Taiping agar dapat bersatu berjuang hidup maupun mati demi wilayah timur. Yang tentunya peperangan epik antar mereka pun tak dapat terhindarkan. Nonamo yang mengetahui kelemahan si Ading, dengan sengaja ia mencabut jantung 7 lubang Nona Yun agar orang yang paling dicinta dan disayang secara tragis mati di hadapannya. Tak hanya itu, Nonamo yang kejam, ia juga melempar Nona Yun agar hancur berkeping-keping dari atas jurang. Tak ingin hal tersebut terjadi, si Ading pun melompat berusaha menyelamatkan Nona Yun yang terjatuh. Nah, dalam keadaan terdesak inilah, si Ading merasakan kekuatan dahsyat yang merobek baju zirah perangnya. Inilah sosok kesatria Dewa Langit yang diceritakan penduduk Taiping yang muncul 100 tahun sekali. Nona Yun yang tak dapat lagi bertahan lama, ia mengatakan di hadapan si Ading jika dirinya sangat ingin hidup damai jauh dari keramaian. Si Ading yang tak kuat melihat orang yang sangat ia cinta dan sayang mati, ia pun seketika menggempakkan sayapnya yang membuat para pasukan suku barbar tewas tersambar gemuruh petir geledek yang amat kuat. Dalam mode serius inilah, si Ading menghantamkan palu petirnya yang membuat penyihir gagak hitam Nonamo tak mampu melawan. Sang raja suku barbar yang melihat semua pasukannya tumbang, ia pun seketika melesat menatap si Ading dengan penuh kebencian. Begitu dengan si Ading, ia menatap raja suku barbar, membawanya ke dalam dimensi lain agar dirinya dapat membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Karena kemampuan si Ading yang sudah di atas rata-rata, tentu dalam sekejap raja suku barbar dapat ia tumbangkan.
Dalam rasa kesedihan inilah Si Ading meninggalkan Palu Guntur menghampiri jasad Nonayun di atas pegunungan Taiping. Di sini, Si Ading memenuhi permintaan dan keinginan Nonayun dengan melekukkan sayap dewa langitnya untuk menemani Nonayun dalam tidurnya. Tak terasa 100 tahun pun berlalu. Terlihat tubuh Si Ading dan Nonayun pun mengeras membatu. Namun secara tiba-tiba, batu tersebut hancur tersambar petir geledek dengan amat dahsyatnya. Hal tersebut menandakan jika kesatria Dewa Petir telah terlahir kembali untuk menuntaskan misinya melawan Raja Zhao yang terkenal dengan kekejamannya di wilayah timur. Dan di saat inilah hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Jangan pernah putus asa untuk hidup sebelum terputus masa kehidupanmu. Yadalah, saya Mimin Film pamit undur diri karena mau bayar utang di warung Bok Darmi. Saya Mimin Film, bye-bye.